Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gredo Prasetyo Dipangestu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rangkuman saya yang berjudul International Islamic Trade atau perdagangan Islam internasional. Berbicara tentang perdagangan Islam, pasti tidak akan jauh dari kata halal. Lalu apa itu halal? Halal dalam bahasa Arab artinya diperbolehkan. Lalu dalam konteks ekonomi, berarti perdagangan yang diperbolehkan dalam Islam, tentu saja yaitu yang mematuhi syariat dan norma Islam. Kemudian selanjutnya yaitu peran halal trade di dunia internasional. Yang pertama yaitu menumbuhkan ekonomi Islam, karena dengan halal trade, otomatis umat Islam akan berlomba-lomba untuk menciptakan brand atau tren halal di dunia internasional. Yang kedua yaitu memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral, yang khususnya dengan negara-negara yang mayoritas Islam atau negara-negara Islam seperti yang ada di Timur Tengah. Yang ketiga yaitu memperluas industri halal secara global, karena jika industri halal menjadi tren dunia, otomatis akan menstimulus seluruh industri halal di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya yaitu ada macam-macam produk halal. Ini adalah kategori produk halal yang sampai saat ini sudah tersebar di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang pertama yaitu produk konsumsi atau produk pangan. Yang kedua produk busana, tentunya busana yang sesuai dengan syariat atau norma Islam. Kemudian produk keuangan Islam yang antara lain musyarakah, mudarobah atau murabahah, dan produk keuangan Islam lainnya. Selanjutnya yaitu produk farmasi atau obat, seperti obat herbal, contohnya adalah propolis atau madu-madu yang lainnya. Yang kemudian adalah travel atau halal tourism, yang pemandu wisatanya yaitu sesuai dengan prinsip Islam, semisal jika sudah ada waktu sholat akan mengingatkan sholat. Kemudian challenge faced in implementation effort, atau tantangan yang dihadapi untuk mengimplementasikan industri halal di dunia. Yang pertama yaitu standar sertifikasi yang beragam di setiap negara, karena setiap negara pasti mempunyai standar kriteria halalnya masing-masing yang membuat pasar internasional bingung. Semisal contohnya di Timur Tengah dan di Indonesia, semisal produk olahan cuka atau vinegar dan olahan kecap, karena setiap fermentasi pasti menghasilkan yang namanya alkohol. Kalau di Indonesia mungkin alkohol, setiap kecap yang menghasilkan fermentasi mengandung alkohol mungkin di bawah 0,5% masih diperbolehkan, tetapi kalau di Arab Saudi itu tidak boleh sama sekali. Kemudian persaingan global yang ketat, karena negara-negara non-muslim yang mengetahui standarisasi produk halal juga akan berusaha membuat inovasi produk halal serupa yang pada akhirnya merebut pasar negara Islam atau mayoritas muslim. Semisal di Cina atau di Jepang, pasti mereka mengetahui potensi umat Islam yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Pasti mereka mengetahui potensi terbesar pasti ada pada kaum muslimin. Maka dari itu pasti mereka menyiapkan strategi bagaimana untuk mendapatkan minat beli dari kaum muslim. Maka dari itu mereka akan mempelajari tentang kriteria produk halal yang pada akhirnya akan bersaing dengan negara mayoritas Islam itu sendiri. Maka pasar akan menjadi milik mereka. Kemudian selanjutnya yaitu kurangnya infrastruktur dan literasi halal di banyak negara, karena kurangnya fasilitas pendukung dan pengetahuan masyarakat merupakan penghambat tumbuhnya ekonomi Islam. Karena jika terdapat fasilitas dan SDM yang mengetahui teori ekonomi dan syariat Islam, maka pertumbuhan akan menjadi lebih cepat. Semisal jika di negara-negara Eropa, mungkin masyarakat atau pengusaha yang mempunyai literasi yang kurang terhadap produk halal menganggap kalau olahan daging itu hanya disembelih harus dengan menyebut basmalah, tidak mempertimbangkan produk lain seperti adanya gelatin, padahal gelatin itu tidak boleh kalau misalnya dari produk babi. Mereka mengabaikan itu, mereka hanya fokus ke proses penyembelihannya saja sesuai dengan syariat Islam. Maka ini juga menjadi masalah, walaupun penyembelihannya benar tetapi masih ada gelatin atau lemak babi dalam pengawetannya, itu tidak boleh. Kemudian ketergantungan pada barang impor, karena semisal di negara-negara Jepang atau Korea Selatan banyak produk makanan impor yang digunakan oleh restoran atau hotel yang belum tentu halal. Maka dari itu mereka mau tidak mau harus mengimpor produk halal dari negara-negara yang mayoritas Islam, yang mana yang semisal olahan daging yang mana penyembelihannya sudah sesuai dengan syariat Islam, sudah terjamin dengan syariat Islam, yang antara lain dengan membaca, dengan menyebut basmalah, dengan
pisau yang tajam dengan disembelih di leher, karena mungkin di negara-negara tersebut penyembelihannya jadi menimbulkan keraguan. Jadi ini sangat tergantung dengan barang impor dari negara-negara yang mayoritasnya Islam. Kemudian selanjutnya yaitu sertifikasi halal di Asia Tenggara. Karena di Asia Tenggara sudah penyebaran Islam sudah semakin luas, yaitu antara lain negara-negara tersebut yaitu Indonesia, negara kita sendiri, yang sertifikasi halalnya dinaungi oleh BPJPH, serta MUI, serta LPH. Kemudian di Malaysia yaitu diatur juga oleh JAKIM, yaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yang mana lembaga ini tidak hanya mengatur urusan halal, tetapi juga mengatur urusan-urusan agama Islam yang lainnya. Kemudian Brunei Darussalam yang diatur oleh MUIB, yaitu Majelis Ugama Islam Brunei. Kemudian selanjutnya yaitu di Singapura. Di Singapura juga diatur oleh MUIS, yaitu Majelis Ugama Islam Singapura. Yang selanjutnya yaitu Thailand. Nah, ternyata negara Thailand yang mayoritas adalah agama Buddha, juga ternyata ada lembaga yang menaungi tentang agama Islam untuk menerbitkan sertifikasi halal, yaitu dimulai pada tahun 2003 karena mensponsori berdirinya Halal Standard Institute of Thailand, yaitu yang di bawah naungan CICOT, yaitu Central Islamic Committee of Thailand. Hingga akhirnya CICOT inilah yang menerbitkan peraturan manajemen urusan halal. Kemudian selanjutnya yaitu kasus permasalahan. Maksudnya di sini adalah kasus permasalahan yang menstimulus munculnya sertifikasi halal. Karena sekitar 3 dekade lalu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPOM MUI dibentuk untuk mengatasi adanya rumor isu babi pada sejumlah produk pangan di kalangan masyarakat. Tapi lama-kelamaan yang sebelumnya cuma produk pangan, pemeriksaannya lama-kelamaan tidak hanya dalam produk pangan, tetapi juga seperti sandang, seperti pakaian atau deterjen dan peralatan masak dan bahkan alat elektronik. Karena semua produk turunan babi ya, tidak hanya dagingnya, tetapi juga lemaknya atau memanfaatkan bulunya babi atau yang lainnya, bagian tubuh yang lainnya, itu termasuk halal. Jadi kalau di Indonesia pandangannya seperti itu. Bukan hanya daging babinya yang haram, tetapi pemanfaatan produk, pemanfaatan organ tubuh yang lainnya. Mungkin cukup sekian.